Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen Fakultas Hukum UIB atau Universitas Internasional Batam dan teman-teman sekelas HAPA UIB di semester saya ini beserta seluruh masyarakat Indonesia yang kita cintai. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tahap-tahap penanganan perkara peradilan agama di Indonesia ini. Yang pertama perlu diketahui tahapan proses perkara peradilan perkara-perkara itu yang dimana katanya adalah standar operating procedure atau SOP, yaitu pendaftaran perkara yang pertama. Nah, pendaftaran perkara ini apa? Nah, berupa gimana? Nah, pihak perkara berdatang ke Pengadilan Agama Sumut dengan membawa surat gugatan atau permohonan, yang dimana belangko gugatan dan belangko permohonan. Yang kedua yaitu pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 rangkap, yaitu beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditempel materai dan cap pos, dan fotokopi KTP untuk perkara perceraian. Nah, yang ketiga yaitu petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau yang disebut dengan SKUM. Yang keempat gimana? Yang keempat adalah pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar atau disebut dengan SKUM tadi. Nah, yang kelima adalah pemegang kas atau kasir lah ya, menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut tadi. Nah, kemudian menyerahkan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Nah, ketika kita sudah mendaftar, setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Kemudian apa? Kemudian yaitu tahapan persidangan. Tahapan persidangan berupa gimana? Nah, tahapan persidangan adalah alur-alur persidangan yang ada di peradilan agama ini ya. Akan kita jelaskan nanti satu persatu. Nah, sekarang yang akan saya tunjukkan adalah tahapan persidangan dengan secara singkat. Yaitu yang pertama majelis hakim memeriksa identitas Anda dan suami tersebut. Jika Anda adalah perempuan dan jika Anda adalah laki-laki berarti Anda dan istri. Nah, jika Anda ada perempuan berarti Anda dan suami. Nah, jika Anda dan suami hadir, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Anda dan suami baik langsung maupun melalui proses mediasi. Yang kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan lah ya Anda dan suami dalam setiap kali sidang. Namun Anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami itu. Nah, Anda dan suami boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di pengadilan tersebut. Nah, bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan penggugat gitu. Nah, yaitu tahap ke-6 lah ya. Tahap ke-6 adalah tahap ke-6 yaitu kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemudian juga sama dengan tahap ke-7 yang kesempatan penggugat yang tadinya adalah tergugat sekarang adalah penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat baik secara lisan maupun tertulis. Yaitu kemudian ada tahap ke-8 yaitu kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat tersebut. Nah, baik secara lisan maupun tertulis gitu. Nah, pada ke-9 ini penggugat ya, tadi kan tergugat, sekarang penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya atau bukti-bukti gugatannya dan tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut. Nah, tahap ke-10 apa? Tahap ke-10 adalah penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Seperti apa kesimpulan adalah sebuah perkataan itu untuk meyakini para majelis hakim gitu. Nah, tahap ke-11 adalah majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Alias kata bermusyawarah itu apa? Yaitu yang tadi Anda di persidangan tersebut ada katanya kesimpulan itu mari kita majelis hakim ada bertiga akan mendengarkan dan akan mengoreksi tersebut dan akan memikirkan kembali gimana keputusan yang bagus untuk kedua belah pihak tersebut. Nah, tahapan terakhir yaitu majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim.
Nah, setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum atau berubah verzet, banding, dan peninjauan kembali. Nah, selambat-lambatnya itu 14 hari lah ya, sejak perkara diputus atau diberitahukan seperti biasanya. Kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak di pengadilan agama menetapkan sehari sidang ikrar talak. Kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak tersebut. Nah, kemudian jika dalam tengah waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama, gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Nah, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kan, untuk perkara cerai gugat itu, maka dapat dikeluarkan akta cerai seperti yang tadinya. Untuk perkara lainnya, misalnya untuk perkara yang lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak di perkara dapat meminta salinan putusan. Nah, gitu. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang dimana memutuskan perkara tersebut. Nah, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan upaya perdamaian. Yang kedua adalah tahapan penempuh proses mediasi. Yang ketiga adalah pembacaan surat gugatan. Yang keempat adalah jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Nah, yang kelima adalah tanggapan atau replik dari penggugat atau terpemohon. Nah, kemudian keenam adalah jawaban kedua atau duplik dari tergugat atau termohon. Kemudian replik bila diperlukan, reduplik bila diperlukan. Nah, kemudian apa? Kemudian upaya pembuktian dari pihak penggugat atau pemohon dan juga pihak tergugat atau termohon. Selanjutnya pemeriksaan setempat bila diperlukan gitu. Nah, kemudian adalah kesimpulan masing-masing pihak gitu yang tadinya kita pernah menjelaskan tersebut sebelumnya. Nah, habis kesimpulan apa? Musyawarah majelis hakim, di mana ketiga majelis hakim akan membahas dan memberikan sebuah keadilan gitu, membahas bagaimana untuk memutuskan perkara ini dengan cara yang sepantasnya gitu. Nah, yang ke-14 atau tahapan terakhir yaitu pembacaan atau pengucapan putusan gitu. Nah, tadi ada beberapa gitu. Nah, sekarang kita akan membahas adalah tahapan penanganan perkara di persidangan. Kita akan mengasah satu-satu lah ya. Perkara sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon, selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Nah, pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon diperlakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil, para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah, di mana para pihak bertempat tinggal gitu. Nah, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket di meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Nah, para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi gitu. Nah, kemudian yang akan kita bahas satu persatu yaitu apa tahapan-tahapan penanganan perkara persidangan. Yang dimana pertama tadi adalah upaya perdamaian, yang dimana adalah pada perkara perceraian seperti cerai tergugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak perkara pada setiap kali persidangan. Yang dimana dianut pada pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU nomor 7 tahun 1989 dan selanjutnya jika kedua belah pihak di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memiliki hakim mediator yang dimana tadi disebutkan juga di pengadilan agama tanpa dipungut biaya ya. Apabila terjadi perdamaian maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai begitu. Nah, kemudian apa? Pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka gitu. Nah, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibaca oleh penggugat sendiri atau
eee, atau salah seorang majelis hakim gitu ya, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya tersebut, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Nah, apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, gitu. Sekarang yaitu jawaban tergugat, yaitu apa? Jawaban tergugat ini setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, yang dimana dianut pada pasal 154 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekovensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar pancar biaya perkara gitu. Nah, habis itu apa? Habis jawaban tergugat yaitu replik penggugat, yang dimana setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat eh, tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat gitu. Nah, kemudian apa? Duplik tergugat gitu. Duplik tergugat itu gimana? Setelah penggugat menyampaikan repliknya, itu kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Nah, apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Kemudian yang dimana tadi sebelumnya di terakhir kata ada katanya dengan acara pembuktian. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuktian, yang dimana tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama gitu. Lalu mereka boleh mengajukan lah bukti-bukti, baik berupa bukti surat gitu atau saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh majelis hakim gitu. Nah, kemudian setelah pembuktian itu apa? Setelah pembuktian itu kesimpulan para pihak yang di mana ada penggugat dan tergugat. Di mana pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah mereka membacakan kesimpulan para pihak itu, berarti udah sampai ke jenjang terakhir, yang dimana jenjang terakhir ini adalah harus musyawarah majelis hakim, di mana di majelis hakim itu ada tiga hakim, ada satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Mereka akan membahas, berdiskusi bagaimana cara supaya dapat memberi keadilan pada perkara ini dan bagaimana adalah pilihan yang bagus atau putusan yang bagus untuk kedua belah pihak tersebut. Nah, jadi rapat pemusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia itu ya. Maka di dalam pasal 19 ya, ayat berapa itu dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak gitu ya, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau 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 kata lain dissenting opinion gitu. Kemudian apa? Kemudian tahap terakhir yaitu putusan hakim. Putusan hakim itu berubah gimana? Nah, putusan hakim bukan cuma bukan pembacaan putusan gitu. Nah, keputusan hakim itu butuh apa? Butuh hal yang sangat teliti, karena apa? Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Nah, setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari ya, 14 hari setelah putusan diucapkan. Nah, apabila penggugat atau tergugat tidak hadir ya di saat pas dibaca pembacaan putusan itulah ya, maka jurusita pengadilan agama atau panitera akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Nah, setelah putusan hakim ini selesai, maka ya gimana, yang seperti tadi, ketika misal merasa tidak puas, Anda bisa mengajukan kembali, peninjauan kembali, atau gimana dah gitu. Nah, tapi ada satu catatan,
perkara cerai talak masih ada sidang lanjutannya, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, yang dimana tadi saya sudah jelaskan, ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Nah, kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Gitu. Maka kita sudah sampai di akhir penjelasan materi tentang penanganan perkara peradilan agama ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain harinya.